Untuk menghasilkan pupuk organik yang baik, kita perlu bantuan bakteri. Salah satu bakteri yang dapat membantu pada proses pengomposan, bakteri Saccharomyces dan Aspergillus sp. Nah, gimana caranya kita mendapatkan bakteri tersebut? Simak video ini sampai habis. Bahan yang pertama yaitu nasi bekas. Nasi bekas ini banyak mengandung karbohidrat. Selain karbohidrat juga nasi bekas ini mengandung bakteri Saccharomyces dan Aspergillus sp yang sangat berperan dalam proses pengomposan. Jadi sahabat-sahabat tani cukup menggunakan nasi basi ini yang sudah keluar jamur berwarna oranye itu. Jadi ini saya biarkan selama 3-4 hari jamurnya itu sudah keluar. Terus yang kedua yaitu menggunakan bekatul padi. Bekatul padi ini bisa sahabat tani itu hasilkan dari penggilingan padi. Bekatul ini ada 2 jenis bekatul, yaitu bekatul jagung dan juga bekatul padi. Bekatul padi ini juga banyak sekali mengandung karbohidrat, karena karbohidrat ini juga sebagai sumber makanan dari jamur tersebut. Dan yang ketiga yaitu menggunakan air bersih. Ingat, air bersih ini yang tidak mengandung kaporit. Itu sebanyak 2 liter. Dan yang keempat, saya menggunakan tetes. Tetes ini sebagai makanan dari biangnya atau sebagai komposnya. Dan bahan utamanya untuk pembuatan kompos yaitu menggunakan bahan dedaunan kering. Bahwasanya kita ketahui dedaunan kering itu banyak di lingkungan kita itu dibakar, padahal itu banyak sekali manfaatnya ketika kita itu melakukan kompos. Salah satunya yaitu dapat memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi tanah. Dan selain itu juga dapat memperbaiki struktur tanah. Jadi tanah-tanah yang kurang subur kita dapat melakukan pengomposan. Bahan bakunya yaitu menggunakan dedaunan. Karena apa? Karena itu sangat banyak sekali kandungan baik unsur hara mikro maupun unsur hara makro. Jadi sahabat-sahabat tani, apabila sahabat tani itu di lahannya itu banyak dedaunan yang kering, kalau itu dibakar. Jadi alangkah baiknya sahabat tani itu dijadikan pupuk organik. Adapun langkah kerjanya, yang pertama sahabat tani itu nasi yang ada jamurnya itu dicampur pada air sebanyak 2 liter. Jadi itu diaduk ya sampai benar-benar menyatu atau sampai benar-benar jamurnya itu menyebar secara luas di bagian airnya itu. Kemudian bekatulnya itu dicampurkan juga. Jadi itu diaduk sampai benar-benar homogen bekatulnya ini. Jadi sahabat tani itu meskipun tanpa menggunakan bekatul boleh, tapi kalau misalkan sahabat tani itu ada bekatulnya di rumahnya, alangkah baiknya itu sahabat tani itu menggunakan bekatul, karena bekatul ini juga membantu pada proses pengomposan, untuk mempercepat proses pengomposan pada pembuatan pupuk organik padat. Dan yang selanjutnya itu yang tetesnya. Jadi tetes itu, jadi sahabat tani itu apabila sahabat tani itu tidak mempunyai tetes di rumahnya, langkah baiknya menggunakan gula merah. Kemudian airnya itu dimasukkan ke campuran tersebut. Jadi ada 2 versi caranya ini, ada yang langsung disiram pada daun, ada yang dicelupkan. Jadi sahabat tani itu bebas mau menggunakan cara yang seperti apa. Tujuannya sama, untuk mempercepat proses pelapukan. Adapun kandungan yang terdapat di dalam nasi basi itu menurut saya penting, antara karbohidrat, protein, mineral seperti Fe, fosfat, mangan, selenium, magnesium, kalium, dan sejumlah protein lainnya. Jadi nasi basi itu banyak sekali kandungan unsur hara makro maupun mikronya. Dan secara umum mol itu kumpulan mikro yang digunakan sebagai starter. Jadi sahabat tani itu tanpa menggunakan E4 pun itu juga bisa. Jadi sahabat tani itu memanfaatkan nasi basi sebagai mikroorganisme lokalnya.
Misalkan sahabat tani itu di rumahnya jauh dengan toko pertanian, tapi sahabat tani itu mau membuat mall atau mau membuat pupuk organik padat, jadi sahabat tani itu cukup menggunakan nasi basi ya. Dan selain itu, ini juga ada kandungan nitrogennya yang dapat digunakan sebagai hormon jadi nitrogen ini meskipun sedikit, tapi ini juga ada kandungan hormonnya. Ini sesudah umur 45 hari, jadi ini sudah mulai lapuk. Jadi ini sudah siap diaplikasikan pupuk organik padatnya. Di dalam nasi basi ini jadi terdapat sekitar 39% karbohidrat yang terkandung di dalam nasi basi itu sendiri. Jadi ini bagus sekali buat kita. Sedangkan karbohidrat ini akan diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yakni gula. Gula merupakan sumber energi bagi mikroorganisme yang ada di tanah untuk berkembang biak dan berproduksi, sehingga dapat membantu tanah kita untuk memperbaiki strukturnya. Jadi selain itu, nasi ini juga dapat memperbaiki sifat fisik tanah, karena nasi itu mengandung karbohidrat yang nanti itu diubah dalam bentuk yang sederhana. Untuk pengaplikasiannya, sahabat tani itu bebas mau mengaplikasikan tanaman hortikultura ataupun tanaman perkebunan, dan juga ataupun tanaman hias. Jadi ini sudah kayak kandungan nutrisinya. Oke sahabat-sahabatku, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia pertanian. Salam pemuda tani.